Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Septiawan. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang khusus dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang dagangan. Perusahaan dagang membeli barang dari pemasok atau produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut secara signifikan. Bagaimana sih cara menyusun laporan akuntansi dagang? Yuk, simak videonya. Untuk yang pertama, kita masuk pada informasi kebijakan perusahaan. Nama perusahaan UD Van Game, alamat Jalan Janjang Gudang nomor 1, telepon 089617670961, email udvangame@gmail.com. Udvangame mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. A. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. B. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. C. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. Dan D. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. 2. Pembelian. A. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau feed-in 11% dari nilai pembelian. B. Termin pembayaran 1/10 net 30. Dan C. Biaya angkut pembelian ditanggung oleh perusahaan. 3. Pengeluaran kas. A. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan pembayaran menggunakan kas kecil. B. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Dan C. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya habis. 4. Penjualan. A. Setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran atau feed out sebesar 11% dari nilai pembelian. B. Termin pembayaran 1/10 net 30. Dan C. Biaya angkut penjualan ditanggung oleh perusahaan. 5. Persediaan barang dagang. A. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. B. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. 6. Aktiva tetap. A. Aktiva tetap berwujud dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan. Dan yang B. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Sebelum kita masuk ke dokumen transaksi, kita lihat dulu untuk trial balance bulan November dan juga list utang, piutang dan persediaan barang dagang. Sebenarnya di sini untuk list piutang bulan November yaitu 25 juta, untuk list utang 24 juta, dan list persediaan barang dagang kita 110 juta. Yang dimana sudah sesuai dengan yang tertera di trial balance-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada dokumen transaksi. Untuk memudahkan pencatatan, saya membagi file menjadi dua, yaitu di sebelah kiri, itu berupa dokumen transaksi. Sementara di sebelah kanan, berisikan jurnal khusus, jurnal umum, jurnal kas kecil, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan kartu persediaan. Oke, kita langsung saja masuk pada dokumen yang pertama, dokumen 1, voucher kas kecil. Pada tanggal 2 Desember 2023, kita melakukan pembelian perlengkapan toko kepada toko kita sebesar Rp500.000. Dikarenakan nilainya kurang dari 1 juta rupiah, seperti dalam kebijakan perusahaan tadi, transaksi yang lebih dari yang kurang dari 1 juta rupiah, itu kita memakai kas kecil.
Maka kita mencatatnya itu di Petikas Jurnal atau jurnal kas kecil. Untuk description, kita memakai Tokukito. Di debit, account name-nya store supplies. Karena kita melakukan pembelian perlengkapan toko, amount-nya Rp500.000, dan kreditnya petty cash Rp500.000. Dan yang kedua, yaitu faktur. Faktur biasanya berisi tentang transaksi penjualan secara kredit dan pembelian secara kredit. Karena di sini yang membuat fakturnya adalah perusahaan kita, maka otomatis ini adalah faktur penjualan. Pada tanggal 4 Desember, toko game Arena membeli PS3 dan PS4 sebanyak 5 dan 2 buah. Untuk harga satuan PS3 Rp2.500.000, harga satuan PS4 Rp4.000.000. Maka setelah dikalikan untuk total pembelian PS3 itu Rp12.500.000 dan pembelian PS4 itu Rp8.000.000. Maka subtotal penjualan kita yaitu Rp20.500.000. Dan karena adanya PPN, maka kita kalikan subtotal dengan PPN 11%, maka kita dapat Rp2.255.000. Maka subtotal ditambahkan dengan PPN 11% yang Rp2.255.000, maka kita dapat total utang dari toko game Arena yaitu Rp22.755.000. Di sini untuk beban itu ditanggung oleh perusahaan karena FOB destination point. Dan untuk termin kita pakai 1/10N/30 sesuai dengan kebijakan perusahaan. Itu maksudnya dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal 4 Desember toko game Arena melakukan pelunasan, maka dia dapat potongan harga 1%. Dan maksud dari N/30, 30 hari dari 4 Desember itu merupakan jatuh temponya. Selanjutnya kita masuk untuk pencatatan jurnal. Untuk penjualan secara kredit, kita masuknya di sales journal. Cara mencatatnya pada debit, account receivable-nya atau piutang itu Rp22.755.000 totalnya. Dan untuk penjualan itu Rp20.500.000 subtotalnya. Dan VAT out atau PPN Rp2.255.000. Untuk transaksi ini, karena menggunakan akun piutang, maka otomatis akan memengaruhi pada akun buku besar pembantu piutang. Maka dibuat juga di sini pada customer name toko game Arena. Untuk tanggal 4, description sales. Untuk ref, kita isi FPJ 12/1 sesuai dengan nomor dokumen FPJ 12/1. Kita isi total piutangnya. Setelah itu kita bisa balik ke sales journal tadi. Kita isi centangnya. Fungsi ref di jurnal khusus yang berisikan centang
Itu tandanya kita telah mencatat atau mendahulukan ke buku besar pembantu. Jadi ref yang di source journal diisi jika transaksi tersebut memengaruhi buku besar pembantu piutang atau utang. Selanjutnya kita masuk ke kartu persediaan atau inventory card. Karena di dalam dokumen Toko Game Arena membeli PS3 sebanyak 5 buah, maka kita buat di out atau barang keluar 5 unit. Untuk price atau harga satuan itu kita masukkan bukan yang di sini harga satuan untuk menjual, tapi harga satuan saat di saldo merchandise listnya atau inventory atau persediaan awal barang dagang. Sini PS3 harga satuannya 2 juta dan PS4 harga satuannya 3 juta. Jadi harga satuan itu yang kita buat di kartu persediaan 1 juta. Karena kita memakai metode average, 5 unit dikali harga satuan 2 juta, kita kalikan dapat totalnya 10 juta. Nah, untuk yang di balance-nya 20, 25 dikurang 5, misalnya 20. Dan untuk amount-nya kita kurangkan dulu, 50 juta dikurang 10 juta. Dan untuk menjadi harga satuannya 40 juta dibagi 20. Sama dengan penjualan PS4 2 unit. Harga satuan yang di persediaan awal barang dagang harga satuannya 3 juta. Jadi kita kalikan dapat 6 juta. Terus 24 kita kurangkan dengan 2 dapat 22. Terus 72 kita kurangkan dengan 6 juta dapat 66 juta. Untuk mencari harga satuannya, karena ini average, maka kita bagi 66 juta dikalikan dengan 22, maka dapatnya 3 juta. Jadi kita lanjut, kita balik ke source journal. Untuk mesin COGS dan mesin inventory atau harga pokok penjualan, itu kita dapat dari menambahkan amount yang tadi 10 juta ditambah 6 juta, maka hasilnya 16 juta. Merchandise inventory pun 16 juta diisinya. Selanjutnya dokumen 4, yaitu bukti penerimaan kas. Keterangan di sini pelunasan faktur SPJ 30 November 2023, berarti kita menerima pelunasan dari toko PS Game untuk hutang 30 November 2023. Itu piutangnya 10 juta, potongannya 100.000. Jadi total kas yang kita terima 9.900.000. Untuk transaksi ini masuk ke kas resep.
Di sini kita isi kas deskripsinya untuk PS game. Kasnya kita isi 9.900.000, saldo diskon 100.000, dan akun receivable 10 juta. Di sini juga mempengaruhi pada buku besar bantu piutang. Toko PS game. Sini description receipt, kita di refnya kita masukkan nomor bukti transaksi BKM 12-1, dan kita masukkan total piutang 10 juta di kredit. Maka di kas payment, kas receipt, kita beri centang ref karena mempengaruhi ke buku besar pembantu piutang. Selanjutnya ada voucher kas kecil. Di sini keterangannya kita membayar tagihan rekening telepon bulan November 2023, yaitu sebesar, kita lihat dulu di trial balance bulan November. Untuk tagihan core expense-nya itu 1.500.000, baru kita bayar 500.000 untuk tagihan telepon. Maka kita catat di PT Cash Journal, description PTI Connect, debitnya accrued expense amal 500.000, dan kredit PT Cash 500.000. Selanjutnya kita masuk pada dokumen faktur. Di sini karena tertera kopi, maka ini merupakan faktur pembelian. Karena kita mendapatkan faktur kopi atau beli lunas, juga yang membuat faktur merupakan perusahaan orang lain. Jadi berarti faktur ini adalah faktur pembelian. Untuk beban angkut memakai FOB shipping point, berarti perusahaan kita lah yang menanggung bebannya. Di sini perusahaan kita membeli 5 PS3 harga satuan 2 juta, 2 unit PS4 harga satuan 3 juta, dengan total freight atau beban 25.000 untuk PS3, 10.000 untuk PS2. Maka freight ini dibagi dengan unitnya, 25.000 dibagi 5, nanti dapatnya 5.000. Ini 5.000. Nanti harga satuan ditambah 5.000. Kita kalikan dengan berapa unit barang yang kita beli. Kalau kita enter, dapatnya 10 juta 25.000. Begitu juga untuk PS4. Terus untuk subtotal atau total merchandise inventory kita yaitu 16.035, 16.035.000 dikalikan PPN 11%, 1.763.850, dengan total utang 17.798.850. Nah, setelah itu kita pindahkan ke dalam jurnal merchandise inventory 16.035.000, fit in 1.763.850, dan untuk saldo utangnya 17.758.850. Lanjut kita mengisi buku besar pembantu utang. Sini kita akan mengisi buku besar pembantu utang. Di sini
PT Sony. Coba kita isi ref-nya NP2 strip 12. Untuk kreditnya kita masukkan total di dokumen ini 17.798.850. Kita tambahkan, dapatnya 29.798.850. Jadi kita balik lagi ke purchase journal. Dan kita isi ref-nya berupa centang. Kita masuk ke inventory card. Di sini kita membeli 5 buah PS3. Kita masukkan di in. Untuk harga satuan itu untuk freight 25.000 kita bagi dulu dengan 5, dapatnya 5.000. Berarti untuk satu unit beban angkutnya itu adalah 5.000. Jadi kita tambahkan 2 juta ditambah 5.000. Jadi harga satuannya itu 2.500.000. Maka kita tambahkan kita kalikan 5 unit kali 2.500.000 banyak 10 juta 25.000. Terus ada unit 20 kita tambahkan 5 25. 40 juta kita tambahkan 10 juta 25.000. Misalnya 50 juta 25.000. Dan untuk mencari harga satuannya 50 juta kita bagi dengan 25. Maka hasilnya 2.100.000. Selanjutnya kita masuk pada nota kredit. Di sini merupakan nota kredit retur pembelian. Di sini ide kita meretur 1 PS3 harga satuan 2 juta dan 1 PS4 harga 3 juta disubtotalkan dan dikali dengan PPN 11%, maka totalnya itu 5.550 dan dicatat di general journal. Karena untuk retur itu kita catat di general journal. Di sini kita isi compable 5.550, merchandise-nya 5 juta, PPN-nya 550.000. Selanjutnya kita pergi ke buku besar pembantu utang. Kita buat juga purchase retur. Kita masukkan ref-nya NK12. Isi debitnya 5.550. Kita kurangkan pasangnya 24.248.850. Terus kita kembali lagi ke general journal. Kita beri centang pada ref-nya. Selanjutnya untuk inventory card, di sini juga kita buat retur. Kita buat -1 purchase retur. Terus kita kurangkan dengan amount-nya. Kurangkan. Terus kita bagi 48.025.000 kita bagi 24. Begitu juga halnya dengan PS4. Kita kurangi 1. 24 kita kurang 1 23. 72.010.000 kurang tepatnya 69.010.000. Di sini kita lanjut untuk dokumen bukti pengeluaran kas. Di sini kita membayar pelunasan faktur NP2 strip 12 6 Desember yang tadi. Di sini total utang tadi dikurang dengan retur
maka dapat 12.248.850. Karena kita membayarnya pada tanggal 9, utangnya di 6 Desember, jadi kita mendapatkan potongan sebesar 1%. Jadi dikalikan potongan 1%, dapatnya 12.126.362 rupiah. Selanjutnya kita catat ke kas payment di sini. Sini account payable-nya 12.248.850. Kasnya 12.126.362. Untuk potongan kita masukkan ke merchandise inventory karena kita memakai metode perpetual. Terus kita ke buku besar pembantu utang. Ini PT Sony payment. Kita masukkan bukti transaksi BKK 12-1. Kita masukkan utangnya di debit untuk mengurangi. Setelah dikurangi maka dapatlah 12 juta. Setelah itu kita kembali lagi ke kas payment jurnal. Dan kita beri tanda checklist. Nah, untuk inventory card, purchase discount memengaruhi inventory card. Kita kurangkan karena tadi potongannya 122,89, kita bagi 2. Nanti dikurangkan dengan amount-nya kita kurangkan. Rp48.025.000 dikurang Rp61.244,5. Untuk unitnya tetap kita turunkan 24. Dan untuk harga satuannya 47 juta kita bagi dengan 24 unit. Dapatnya Rp1.998.450. Begitu juga untuk seempat. Kita kurangkan Rp61.244. Terus kita kurangkan amount yang 69 juta. Kita kurangkan dengan 61.000. Dapatnya 2.997.772. Maaf. Dapatnya 68.948.756. Unitnya kita turunkan 23. Untuk cari harga satuan kita bagi 68.948. Kita bagi dengan 23 unit. Dapatnya segini. Dokumen berikutnya adalah nota kontan. Nota kontan itu mencatat pembelian atau penjualan secara tunai. Maka di sini UD Fun Game perusahaan kita menjual secara kontan kepada Rido Gucian, yaitu satu PS3 harga satuan 2.300.000, PS4 seharga satuan 3.800.000 dengan subtotal 6.100.000 rupiah. Kita kalikan dengan BPN 11%. Maka totalnya 6.771.000 rupiah. Untuk saksi ini kita masukkan ke kas resep. SKSM-nya di Dokucian, kasnya 6.771.000 rupiah.
salesnya 6.100.000 rupiah, payout 671.071 rupiah. Dan kita langsung mengisi kartu persediaan. Yang ini kita masukkan kartu persediaan, out 1 unit plus 4. Kita memakai harga pokok yang 2.997.772. Kita kalikan, kita kurangkan 56.957.668 rupiah, kita kurang dengan 2.997.772. Kita kurangkan, terus ini kita bagi, maka dapat 2.997.772. Pun untuk item yang satunya lagi juga sama, kita kurangkan 1 unit, kita ambil harga pokok yang ini, pindahkan kemari, kita kalikan, habis itu 33.974.000 kita kurangkan dengan 1.998.000. Unitnya kita kurangkan 1. Terus untuk memperoleh harga satunya kita bagi, maka dapat 1.998.450. Untuk untuk harga pokok pembelian dan merchandise-nya 1.998.450. Kita tambahkan dengan amount yang 2.997.772. Kita pindahkan ke kas resep, maka totalnya 4.996.262 rupiah. Begitu juga dengan merchandise-nya, sama. Selanjutnya untuk transaksi bukti pengeluaran kas. Di sini pengisian kembali dana kas kecil sebesar 2 juta. Karena dana kas kecil kita sudah habis, maka kita melakukan pengisian kembali. Untuk itu kita catat di kas payment journal. Untuk di debit, petik cash, namanya 2 juta. Dan di kredit, kas 2 juta. Selanjutnya, di sini ada bukti penerimaan kas. Itu tentang penjualan tunai satu-satunya kendaraan atau vehicle. Jadi untuk kas yang kita terima itu kan 125 juta. Kita catatnya di kas receipt journal. Sini kita catat dulu kas 125 juta. Untuk akun yang keluar yaitu akumulasi depreciation vehicle dan laba atau rugi penjualan kendaraan dan kendaraan. Untuk kendaraan kita lihat di trial balance bulan November itu 150 juta. Karena dijual maka dikurangi 150 juta. Serta akumulasi penyusutannya 10 juta. Kita hapus juga. Jadi kita buat di debit. Dan nanti untuk laba atau ruginya, karena di sini rugi, maka kita tempatkan di debit sebesar 15 juta rupiah. Karena perhitungannya
150 juta, kita kurang dengan penyusutannya 10 juta, dan kita kurang juga 125 juta, maka kita mendapatkan rugi 15 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh. Kita akan membayar PPN keluaran dan PPN masukan yang ada di bulan November. Itu ada di trial balance. Itu fade in 2.500.000. Itu fade out 6 juta. Dan utang PPh 200.000 rupiah. Karena di sini kita bayar cost payment, kita bayar. Itu description-nya kas negara. Fade out-nya kita pindahkan ke debit 6 juta. Income tax payable-nya kita pindahkan juga ke debit 200.000. Dan fade in-nya kita pindahkan ke kredit serta kasnya 3.700.000. Selanjutnya bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur November. Di sini kita membayarkan utang kita kepada PT PlayStation sebesar 12 juta, mendapatkan potongan 120.000, dan jumlah yang harus kita bayarkan 11.880.000. Tercatat ke kas payment. Nih. Kita buat di debit account payable-nya 12 juta. Potongannya kita letakkan di mesin inventory sebesar 120.000 dan kasnya 11.880.000 rupiah. Maksudnya kita ke buku besar bantu utang. Di sini kita catat payment. Ref-nya kita isi bukti transaksinya, nomor bukti transaksi BKK 12-4. Itu kita letakkan 12 juta utangnya di debit agar nantinya mengurangi utang. Jadi 20 juta 574.750 kita kurangkan 12 juta, hasilnya 8.574.750. Terus kita kembali ke kas payment. Kita beri centang di ref karena transaksi ini mempengaruhi buku besar pembantu utang. Selanjutnya kita ke inventory card. Di inventory card kita catat purchase discount-nya 60.000 karena kita dapatkan potongan 120.000 dibagi 2 plus 4 dan plus 3, maka per item itu tuh mendapatkan potongan 60.000, 16.129.261 rupiah. Kita kurangkan dengan 60.000, dapat hasilnya 16.069.261. Terus unitnya kita turunkan 8 buah. Terus 16.069.261 rupiah kita bagi dengan 8, maka dapat harga satunya 2.08.658 rupiah. Begitu juga dengan yang untuk item PS4.
dikurang 60.000, 39 juta dikurang dengan 60.000, maka kita turunkan unitnya, terus kita bagi, maka dapat harga satuannya. Selanjutnya nota debit menunjukkan transaksi retur penjualan. Di sini toko game Arena meretur satu PS3 seharga 2.500.000 dan meretur satu buah PS4 seharga 4 juta. Subtotalnya 6.500.000 dikalikan PPN 11%, 715.000, dan subtotalnya yaitu 7.215.000 rupiah. Retur ini dicatat ke General Journal. Sales returnya 6.500.000, fat outnya 715.000 rupiah, dan account receivable-nya 7.215.000 rupiah. Setelah itu kita pergi ke kartu persediaan. Di sini kita buat sales retur, mengurangi satu item, maka item kita otomatis bertambah 6.025.973 ditambahkan dengan 2.008.658, dan untuk mencari harga pokoknya itu 8.034.630 dibagi dengan 4, maka dapat harga satuannya kembali. Itu juga dengan PS4. Ditambah lagi satu unit, 24 juta ditambah 3 juta, 27 juta dibagi dengan 9. Untuk mencari cost of goods sold dan merchandise inventory-nya, kita tambahkan amount dari liter tersebut 7.008.658 rupiah ditambah 3.014.853. Jadi hasilnya itu dari sini 5 juta dapat 3.510. Itu cara gasnya. Selanjutnya kita pergi ke buku besar pembantu piutang. Toko game Arena. Untuk sales retur kita isi ref-nya ND 1 strip 12. Kita isi di kredit 7.215. Terus kita kurangkan 58.830 dikurang 7.215.000 rupiah. Hasilnya sini. Terus kita kembali lagi ke General Journal. Lalu untuk account receivable-nya kita tambahkan checklist.
Selanjutnya, bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan utang kartu kredit atau Mastercard. Di sini kita catat ke kas payment journal. Untuk di debit, kredit card 4.200.000, utang kita 4.200.000, dan kas 4.200.000 di kredit. Oke, selanjutnya ada bukti pengeluaran kas untuk angsuran pinjaman bank. Di sini kita catat di kas payment journal. Di sini untuk utang atau angsurannya 9.867.000 rupiah. Kita buat bank BRI Keduluan di debit 9.867.000, bunga 133.000 di debit, interest expense. Dan kas di kredit 10 juta. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Keterangan di sini pembayaran gaji karyawan. Jadi kita catat di kas payment journal. Ini. Untuk di debit kita isi wage and salaries 2.500.000 dan di kredit kita isi kas 2.500.000. Yang terakhir ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pembelian surat berharga sebanyak 1.000 lembar, nilai nominal 20.000 dengan kurs 50% dan biaya provisi 50 serta biaya materai 6.000. Untuk mencari kas yang dikeluarkan, 1.000 dikalikan dengan nominalnya 20.000 dikalikan dengan kursnya 50% ditambah biaya provisi 80.000 dan ditambah biaya materai 6.000, maka hasil yang didapat 18.086.000 rupiah. Kita salin ke jurnal kas payment journal. Description PT Nintendo. Akun di debit marketable securities 18.086.000 serta di kredit ada kas 18.086.000 rupiah. Setelah melakukan perjurnalan, selanjutnya kita akan merekapitulasi akun-akun yang ada di setiap jurnal khusus. Tujuannya agar kita mengetahui apakah sudah balance atau belum. Yang memerlukan rekapitulasi yaitu kas jurnal, kas payment journal, kas receipt, purchase journal, dan sales journal. Setelah kita melakukan rekapitulasi dan hasilnya balance, selanjutnya kita akan posting akun-akun di jurnal khusus ke buku besar. Contoh, di sini ada PT Cash di kredit sebesar 2.600.000. Maka di buku besar bagian akun PT Cash kita buat tanggal 31 PT Cash Journal di description dan ref PCJ1. PCJ1 ini adalah halaman dari jurnal khusus. Ini kita buat di kreditnya 2.600.000 sesuai dengan yang ada di jurnal khusus. Selanjutnya kita jumlahkan dan dapat hasilnya min 600.000 rupiah. Setelah kita posting ke buku besar, kita juga harus memberi tanda di bawah jurnal khusus ini bahwasanya kita telah memposting ke buku besar. Tandanya itu bisa kita beri nomor akun. Begitu juga dengan yang di debit. Kita ambil contoh store supplies. Nah, sini kita lihat store supplies di debit 500.000. Maka kita buat di buku besarnya tanggal 31, deskripsinya PT Cash Journal sesuai dengan jurnalnya,
PCJ1 halaman jurnalnya. Di debit 500.000 sesuai. Terus kita jumlahkan 6.800.000 ditambah 500, 7.300.000. Terus di jurnal khusus bagian refnya kita isi nomor akun sebagai tanda kita telah postingnya ke buku besar. Nah, begitu juga pada jurnal-jurnal lainnya. Kita posting semuanya. Dan sembari memberi tanda di bawah jurnal khusus nomor akun bahwa itu sudah diposting ke buku besar. Untuk terkhusus untuk akun receivable atau piutang, nah saldonya ini tuh nantinya harus sesuai dengan yang ada di buku besar pembantu piutang, dan untuk utang juga sama, harus sama saldonya dengan buku besar pembantu utang. Begitu juga dengan merchandise inventory, juga harus sama dengan yang ada di kartu persediaan. Nah, setelah diposting seluruh akun, kita lanjut untuk membuat trial balance bulan Desember ini. Jadi isinya itu sesuai ya. 1.400.000 kita salin sini 1.400.000. Kas di bank sebelum adjustment 416 juta 178. Jadi seluruh akun-akun sini saldo akhirnya kita salin ke trial balance bulan Desember.